Pernahkah kalian bertanya, dari mana sebenarnya senjata Bajra milik Dewa Indra berasal? Senjata yang dikenal sebagai simbol kekuasaan para dewa. Namun, sedikit yang tahu, jika asal-usulnya jauh lebih gelap daripada kilat yang terpancar darinya. Bajra, ia tidak ditempa oleh tangan para dewa. Senjata itu tercipta dari pengorbanan seorang resi yang menyerahkan tubuhnya demi dharma. Lalu, mengapa para dewa membutuhkan pengorbanan seorang manusia untuk membuat senjata tersebut? Dan apa yang membuat resi itu menyerahkan hidupnya tanpa ragu? Ini adalah kisah tentang satu jiwa yang memilih hancur demi bertahannya dunia. Tentang pengorbanan yang memberi kehidupan kepada senjata Bajra. Kisah ini tertulis rapi dalam banyak buku-buku suci seperti Rig Veda, Bhagavata Purana, Brahmanda Purana, Matsya Purana, dan muncul dalam kisah Ramayana hingga Mahabharata. Inilah kisah ketulusan dari seorang manusia bernama Maharishi Dadici. Semua berawal ketika cahaya di Triloka mulai meredup karena satu makhluk yang muncul dari energi kegelapan. Dialah Vritasura. Ia bukan asura biasa. Dalam wujud naga raksasa, ia menguasai air, langit, dan badai. Setiap serangannya meruntuhkan wilayah-wilayah para dewa. Hingga Amarawati yang biasanya bersinar kemilau pun tampak seakan kehilangan cahayanya. Para dewa mencoba melawannya, tetapi Vritrasura tidak tersentuh oleh senjata manapun. Semua kekuatan surga seolah tidak berarti di hadapannya. Bahkan Indra, sosok yang biasanya paling disegani di langit pun gentar. Kemuliaan surga memudar dan keheningan Indra menjadi tanda bahwa dunia benar-benar berada di ambang kehancuran. Ketika surga berada dalam kekacauan itu, para dewa akhirnya berkumpul meminta nasihat di hadapan Dewa Wisnu. Dan dengan suara tenang, Dewa Wisnu mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Vritasura tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa, dengan petir indera, bahkan dengan senjata para dewa manapun. Satu-satunya jalan adalah pengorbanan. Pengorbanan seorang manusia yang tubuhnya telah ditempa oleh ribuan tahun tapa, hingga tubuhnya sendiri memancarkan kekuatan suci. Dan saat ini, hanya ada satu manusia seperti itu. Dialah Maharishi Dadici. Hanya dari rangka tubuh resi itulah Bajra dapat ditempa, sebuah senjata yang mampu menembus kekuatan Vritrasura. Mendengar keputusan Wisnu, Indra merasakan malu yang perlahan menekan dadanya. Ia adalah raja para dewa, pemimpin surga. Namun kini, ia harus meminta seorang manusia fana yang masih hidup untuk menyerahkan tubuhnya demi kelangsungan hidup para dewa. Wisnu memahami kegelisahan itu. Ia tahu bahwa di balik kekacauan ini ada satu kebenaran yang tidak bisa dihindari. Bahwa demi menjaga dharma, kadang seseorang harus memberikan hal yang paling berharga, bahkan hidupnya sendiri. Dan di antara semua makhluk, hanya Dadici, jiwa yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan yang telah ditempa oleh tapa dan pengabdian. Indra pun akhirnya pergi menemui Dadici. Ia menemukan sang resi di tepian sungai dalam ketenangan yang tak pernah terusik oleh dunia di sekelilingnya.
Pemandangan itu membuat Indra semakin merasakan jurang besar antara dirinya yang dipenuhi kegelisahan dan seorang resi yang sudah melepaskan hampir semua keterikatan dalam hidupnya. Ketika permintaan itu disampaikan, Dadici tidak menunjukkan rasa terkejut, takut, maupun penolakan. Yang tampak hanyalah senyum karuna, senyum penuh kasih yang lembut. Ia menerima permintaan tersebut dengan hati yang terbuka, seakan sudah lama memahami bahwa suatu hari tubuhnya akan dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Baginya, tubuh hanyalah wadah sementara dan nilainya terletak pada bagaimana ia digunakan. Dan jika tubuhnya dapat menjadi alat untuk menjaga keseimbangan Triloka, maka itu adalah jalan paling mulia yang dapat ditempuh oleh seorang resi. Ketika kabar mengenai keputusan Dadici terdengar oleh Suarchila, istrinya, di wajahnya tergambar rasa yang sulit dijelaskan, antara cinta yang begitu dalam dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Melihat kegelisahan itu, Dadici menghadapi istrinya dengan ketenangan, memberikan pemahaman mendalam tentang arti kehidupan itu sendiri. Bagi sang resi, tubuh fisik hanyalah persinggahan singkat. Jika tulang-tulangnya dapat memberi kehidupan bagi banyak makhluk, maka apa yang tampak sebagai kematian sebenarnya adalah pembebasan, perjalanan kembali menuju cahaya yang lebih tinggi. Dan meskipun hatinya hancur perlahan, Suarchila mulai memahami bahwa pengorbanan ini bukanlah kehilangan semata. Ia mulai melihat sesuatu yang lebih besar dari kesedihannya sendiri. Seorang istri yang merelakan suaminya kepada Dharma juga menjadi bagian dari pengorbanan itu. Menjadi saksi, menjadi kekuatan yang mendampingi, dan menjadi jiwa yang menyetujui sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh hati yang paling tegar. Dengan air mata yang mengalir pelan, Suarchila menerima takdir itu. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia tahu bahwa cinta sejati kadang harus membiarkan seseorang pergi untuk memberi kehidupan bagi dunia yang lebih luas. Dadici duduk bersila di tempat yang selama ini menjadi sahabat sunyinya, tanah sederhana di tepi hutan, di mana angin dan cahaya selalu datang tanpa meminta apapun. Ia menutup mata. Tarikan napas terakhirnya bergetar oleh ketenangan seseorang yang telah memahami tujuan hidupnya. Dalam kedalaman meditasi, ia melafalkan pranawa mantra, suara Om yang mengalun sebagai denyut alam semesta itu sendiri. Perlahan, batas antara tubuh dan kesadarannya mulai memudar. Sang resi menyatu kembali dengan sumber segala kehidupan. Jiwanya melebur ke dalam Brahman, seperti setetes air yang kembali pada lautan tanpa meninggalkan jejak. Ketika napas itu berakhir, suasana di sekitar ashram berubah menjadi sunyi. Sunyi yang membuat para dewa yang menyaksikan momen itu menundukkan kepala, penuh rasa hormat. Kemudian Dewa Brahma hadir dengan keteduhan seorang pencipta. Ia mengetahui nilai tubuh seorang pertapa. Setiap tulang telah ditempa oleh disiplin, oleh tapa yang panjang, oleh hati yang bersih dari ambisi duniawi. Dengan penuh keheningan, tulang-tulang Dadici dikumpulkan satu persatu sebagai warisan spiritual yang akan menjadi penyelamat Triloka. Ketika tulang-tulang itu digabungkan, sebuah cahaya lembut memancar, perlahan berubah menjadi kilau yang semakin kuat. Dari cahaya inilah senjata Bajra kemudian tercipta. Kemenangan besar itu akhirnya terjadi. Vritrasura tumbang dan para dewa merayakan seolah penderitaan mereka telah berakhir.
Langit kembali tenang, angin membawa napas lega, dan dunia terasa lebih ringan setelah sekian lama dicekam ketakutan. Nama Indra kembali dielu-elukan sebagai raja para dewa yang telah memulihkan keseimbangan. Namun ketika hiruk-pikuk pujian itu mereda, keheningan malam menghadirkan sesuatu yang berbeda. Di balik gemerlap istana Amarawati, Indra duduk sendirian, jauh dari keramaian. Ketenangan langit justru memunculkan kegelisahan yang tak bisa ia tolak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemenangan itu benar-benar miliknya, atau hanya hasil dari keberanian seorang resi yang memilih menyerahkan hidupnya. Di balik kilauan senjata Bajra, Indra seakan melihat kembali wajah Resi Dadici yang tersenyum ketika melepas kehidupan dan bayangan sang istri yang menahan air mata saat menerima takdirnya. Di tengah kegelisahan yang membungkus hati Indra, sebuah kehadiran lembut muncul tanpa suara. Wisnu melihat jauh ke dalam kegelisahan itu dan perlahan memberi pemahaman yang selama ini tidak bisa Indra temukan sendiri. Dewa Wisnu mengingatkan, tidak semua pengorbanan adalah kehilangan. Apa yang dilakukan Resi Dadici bukanlah tindakan tragis yang lahir dari keterpaksaan. Itu adalah bentuk tertinggi dari penyerahan diri demi tegaknya Dharma. Setelah memahami pelajaran yang diberikan Dewa Wisnu, Indra kembali ke tempat di mana Resi Dadici dulu bermeditasi. Angin berhembus pelan, seakan masih membawa aroma tapas yang pernah membakar tubuh sang resi. Ia meletakkan Bajra di tanah, di tempat yang pernah menyaksikan pengorbanan tanpa pamrih. Di dalam keheningan itu, kesadaran datang seperti gelombang kuat yang halus. Kekuatan sejati tidak pernah berada di tangan yang menggenggam senjata, melainkan di hati yang bisa melepaskan keangkuhan. Indra memahami bahwa Bajra bukan pemberian untuk memperkuat dirinya, tetapi wujud dari ketulusan tapas seorang resi.